Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin imamil muttaqin an-nabi ar-rasul al-amin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat banyak karunia-Nya yang tiada terhingga. Tentu mensyukurinya menjadi kewajiban kita semua. Sekaligus mensyukuri nikmat Allah adalah media kita untuk mendapatkan tambahan-tambahan kebaikan, tambahan-tambahan keberkahan. Dan insya Allah di yaumil qiyamah kelak menjadi catatan-catatan yang memperberat timbangan kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita semua, teladan kita semua dalam kita menjalankan akidah kita, dalam kita menjalankan ibadah kita, juga dalam menjalankan muamalah kita. Akhlak yang agung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, itulah yang amat sangat menjadikan kita mencintainya, mengagungkannya. Demikian juga akhlak kita semuanya insya Allah. Dan mengikuti, meneladani, mengamalkan sunnah-sunnah Rasul insya Allah menjadi media kita, agar kita termasuk umat Rasul yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang Allah muliakan, khususnya pengurus, ketua dan pimpinan di Majelis Ta'lim Al-Kautsar yang dirahmati Allah, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan Allah berikan perlindungan dan pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Pagi yang mulia ini kita melanjutkan tafsir surat At-Taubah, insyaallah dari ayat 61 sampai dengan ayat 80. Ayat 61 berbicara tentang orang-orang yang menyakiti hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak kita kepada Nabi, adab kita kepada Nabi adalah mencintainya, adalah mengikuti tuntunannya, adalah meyakini kebenaran-kebenaran yang dibawanya. Dan orang-orang yang menyakitinya berarti dia tidak mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diabadikan di ayat 61 ini karena dahulu orang-orang munafik dan orang-orang musyrik suka menyakiti hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kadang dengan ucapan bi aqwalihim, kadang dengan perbuatan bi af'alihim, kadang pula dengan perilaku atau sikap-sikap yang menunjukkan mereka menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang menyakiti hati Nabi Muhammad dan mengatakan kami tidak mau mengimaninya, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang menyakitinya di akhir ayat, walladzina yu'dzuna Rasulullah lahum adzabun alim. Mungkin di dunia tidak mendapatkan kesakitan atau balasan dari Allah, namun yang pasti Allah ingatkan mereka yang menyakiti Rasul dengan berbagai cara, mereka layak mendapatkan azab yang pedih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang menguatkan kita untuk terus-menerus mencintai. Bahkan kita pun diperintah agar mengajarkan anak-anak kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allimu auladakum hubban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajari anak-anak kalian agar banyak, agar terus senantiasa mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ayat 62 melanjutkan ayat 61, mereka yang menyakiti Nabi
mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk menyenangkan kamu, padahal Allah dan Rasulnya lebih pantas untuk mereka cari keridhoannya jika mereka benar-benar orang yang beriman. Salah satu dari tanda kita mengakui dan mengimani Nabi adalah dengan mencintainya. Mencintainya berarti hanya mencari ridho Allah dan juga mencari ridho Rasulullah. Seluruh amal-amal yang kita lakukan, seluruh kebaikan-kebaikan, hendaklah kita mencari ridha Allah dan ridha Rasul, karena yang kita jalankan adalah berdasarkan petunjuk bimbingan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka salah satu dan di antara tanda munafik adalah mereka suka menyakiti Rasul, mereka pula tidak mencari ridho Allah dan ridho Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Diingatkan di ayat 63, tidakkah mereka mengetahui siapa yang menentang Allah, siapa yang menentang Rasulnya, maka neraka jahanam itulah yang layak menjadi tempat tinggalnya kelak. Dan neraka jahanam adalah al-khizyul azim, kehinaan yang besar. Ada tahapan-tahapan atau tingkatan-tingkatan kehinaan. Kehinaan karena mungkin kehidupannya tidak baik, kehinaan karena keluarganya mengganggu hidupnya. Demikian juga kehinaan ketika mereka atau siapapun dihina oleh manusia. Namun ada kehinaan yang sangat besar, kehinaan ketika seseorang justru dijerumuskan ke dalam neraka jahanam. Bahasa Al-Quran untuk mengidentifikasi orang yang paling hina adalah mereka yang dijerumuskan ke dalam neraka. Lawannya, mafhum mukhalafahnya, orang yang mulia adalah mereka yang dilayakkan menuju surga. Mudah-mudahan kita termasuk yang dimuliakan oleh Allah dan kita layak mendapatkan surga. Di dunia kita dimuliakan dengan berbagai macam kelebihan, keutamaan. Dimuliakan dengan kebaikan, ketaatan, kemudahan beramal soleh, kemudahan berinfak, bersedekah. Maka insya Allah kita akan termasuk yang dimuliakan oleh Allah dengan surganya. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, orang-orang munafik amat sangat takut jika diturunkan kepada mereka surat. Karena surat Al-Quran, karena ayat-ayat Al-Quran akan menginformasikan, akan menerangkan yang tersembunyi di dalam hati mereka. Seperti tadi, orang-orang munafik adalah yang menyakiti hati Rasul. Padahal secara lahiriah sulit untuk kita dapat mengetahui bagaimana orang munafik menyakiti hati Rasul, karena tidak ada yang tahu di dalam hatinya. Tapi Al-Quran berbicara demikian. Orang-orang munafik apabila sholat, misalnya sholatnya malas-malas, dan itu digambarkan oleh Al-Quran, sehingga yang paling ditakuti oleh orang munafik adalah Al-Quran turun kepada mereka, Al-Quran turun tentang mereka, Al-Quran membuka aib yang ada di dalam hati mereka. Kita tidak tahu kalau Allah tidak memberitahu, Rasul pun tidak tahu. Karena itulah ketakutan yang paling besar daripada orang-orang munafik adalah saat turunnya surat, saat turunnya ayat-ayat Al-Quran yang justru membuka aib, membuka tabir keburukan, kerusakan hati mereka. Orang munafik mengatakan sesuatu, tapi tidak ada yang tahu di dalam hatinya. Al-Quranlah yang membuka, Al-Quranlah yang menginformasikan, sehingga ketakutan yang sangat adalah apabila semua yang mereka perbuat, semua yang mereka lakukan, justru Allah Subhanahu wa Ta'ala buka melalui ayat-ayatnya. Jika kamu tanyakan kepada mereka, mereka akan menjawab, kami hanya bermain-main, kami hanya bersunda gurau. Maka diingatkan oleh Allah
Di akhir ayat 65, Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Bagaimana mungkin kalian dengan Allah, kalian dengan ayat-ayatnya, kalian dengan Rasulnya memperolok. 3 yang mereka perolok, yaitu Allah, kemudian Rasulnya, dan ayat-ayatnya. Allah, ayat-ayatnya, dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kami hanya bermain, kami hanya bersenda gurau. Sesungguhnya membuktikan bahwa mereka ingin menjadikan apa yang dikatakan Allah, apa yang dikatakan Rasul, apa yang dikatakan Al-Quran adalah sebagai senda gurau, permainan belaka. Ini kan cuman main-main. Main-main dengan Allah, main-main dengan Rasul, main-main dengan Al-Quran, dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada waktunya kita bermain, bukan mempermainkan. Bermain, bermain itu adalah berehat. Bermain itu adalah mencari ketenangan, mencari hal-hal yang positif agar ada penyegaran. Ya, kita bermain-main dengan anak kita, bermain-main dengan keluarga kita, mungkin bermain-main dengan siapa yang kita sayangi. Ada juga yang bermain dengan hewan. Tentu ini dibenarkan manakala itu dalam rangka untuk mencerahkan jiwanya, menenangkan hatinya, agar ia semangat beribadah lagi, semangat bekerja kembali. Mungkin kepenatan, mungkin kelelahan, itulah ia butuh rehat. Ia butuh waktu untuk berehat. Salah satu media berehatnya, dia berehat dengan keluarganya, anak-anaknya, sahabat-sahabatnya, dan lain sebagainya. Wanti-wanti dari Allah, jangan mempermainkan Allah, ayat-ayatnya, dan mempermainkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di ayat 66 Allah mengingatkan kembali kepada orang-orang munafik, bahwa mereka tidak perlu meminta maaf kepada Allah. Bayangkan meminta maaf dilarang oleh Allah, padahal semua manusia butuh untuk mendapatkan maaf Allah. Seolah-olah ini mengisyaratkan, kata para ulama tafsir, bahwa mereka jika tidak mau berhenti dari perilaku dan keburukan mereka, maka Allah tidak akan memaafkan mereka. Karenanya la ta'tadziru, tidak perlu kamu meminta maaf, karena memaafkan atau mendapatkan maaf dari Allah persyaratannya adalah ia bertobat dengan sungguh-sungguh. Namun mempermainkan, namun bersenda gurau, namun tidak pernah berhenti menyakiti Rasul, menyakiti Allah, mendurhakai ayat-ayatnya, menunjukkan ia tidak mau mendapatkan maaf Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas perilaku mereka dengan tidak perlu kalian minta maaf. Karena meminta maaf sekalipun Allah tidak akan ampuni. Padahal itulah karunia Allah. Ibu-ibu yang Allah muliakan, paling agung kepada kita adalah Allah membuka pintu maafnya. Allah membuka pintu maafnya setiap saat untuk siapapun hamba-hambanya yang ingin memohon ampun kepada Allah. Di dalam hadis Bukhari, siang hari Allah membukakan tangannya untuk memaafkan kesalahan hambanya di malam hari. Malam hari Allah membuka tangannya untuk memaafkan hambanya yang berdosa di siang hari. Bagaimana kalau Allah tutup tangannya? Bagaimana kalau Allah tidak memaafkan? Itu sebuah balasan, sebuah hukuman di dunia kepada orang-orang munafik. Ayat 67 kembali Allah menggambarkan tentang orang-orang munafik. Berarti dari ayat 61 hingga ayat 68 pembicaraannya adalah tentang sikap, perilaku orang-orang munafik terhadap Allah, terhadap Al-Quran, dan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat 67 ini berkorelasi atau ada kaitannya secara makna dengan ayat 71, yaitu dengan model mafhum mukhalafah.
keterbalikannya. Orang-orang munafik, baik laki-laki maupun perempuan, mereka dengan yang lainnya adalah sama. Sementara di ayat 71 nanti, orang-orang beriman laki-laki dan orang-orang beriman perempuan, mereka dengan sebagian yang lain saling memberikan pertolongan. Di sini orang munafik satu dengan yang lain, baik laki-laki maupun perempuan. Nanti di ayat 71 orang beriman satu dengan yang lainnya, baik laki-laki maupun beriman. Mereka diikat dengan kebaikan dan saling memberikan kebaikan, memberikan pertolongan. Bagaimana orang-orang munafikin, laki-laki dan perempuan? Allah Subhanahu wa ta'ala menginformasikan bahwa mereka senantiasa menyuruh yang mungkar. Mereka pula selalu mencegah dari kebaikan, dan mereka selalu menggenggam tangannya. Yakbiduna aydiyahum, menggenggam tangan. Ini isyarat tentang perilaku bakhil, pelit. Ya, kalau orang yang dermawan, orang yang suka berinfak, maka tangannya terbuka. Allah isyaratkan orang munafik, tangannya tertutup. Atau ciri munafik adalah manakala tangannya menggenggam terus, tidak mau membuka. Artinya sulit untuk membantu, sulit untuk berinfak. 3 sifat itulah yang Allah gambarkan di ayat 67. Mereka senantiasa menyuruh yang mungkar, mencegah yang ma'ruf, dan bakhil dengan harta mereka. Mereka pula melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka. Sungguh orang-orang munafik disebut juga oleh Al-Quran sebagai orang-orang fasik. Fasako yafsuku, artinya kharaja yakhruju, yaitu yang keluar dari tuntunan Allah, yang keluar dari ridha Allah. Orang munafik disebut pula di ayat ini dengan orang fasik. Sama-sama, yaitu orang yang keluar dari tuntunan Allah, orang yang keluar dari rahmat Allah, orang yang keluar dari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri yang tadi disebutkan, nasullaha fanasiyahum, mereka suka melupakan Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Di ayat 66 tadi diingatkan Allah melupakan mereka, yaitu tidak mau memberi maaf kepada mereka karena perilaku mereka yang tidak pernah berhenti mendustai Allah. Demikian juga di ayat 67 secara umum, mereka melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka. Untuk itulah kita diingatkan di surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Setelah perintah bertakwa, mempersiapkan untuk esok hari. Apakah esok hari jangkanya pendek, esok hari jangka sedang, atau jangka panjang? Esok hari artinya hari kiamat, mempersiapkan bekal, amal, kebaikan, ketaatan. Ayat berikutnya, jangan kamu melupakan Allah, maka Allah akan melupakan dirimu. Atau jangan kamu melupakan Allah, maka kamu sendiri yang akan melupakan dirimu sendiri. Ada dua berarti kata para ulama. Melupakan Allah, Allah akan melupakannya. Melupakan Allah, kita yang akan melupakan diri sendiri. Karena kita tidak tahu yang terbaik untuk diri kita. Akhirnya kita berbuat yang merugikan diri sendiri. Ketika orang melupakan Allah, pada hakikatnya melupakan diri sendiri. Dan orang yang melupakan Allah, Allah pun akan lupa kepadanya. Di dalam hadis pun diingatkan agar kita selalu ingat Allah dalam keadaan bagaimanapun. Ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Hadis Imam Hakim. Ingatlah Allah waktu kalian lapang. Ini bukan berarti hanya waktu lapang, tapi sulit biasanya mengingat Allah di waktu lapang. Nanti Allah akan mengingat kalian di waktu sulit, di waktu susah. Tetapi manusia tetap diminta untuk mengingat Allah dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, dalam keadaan senang, maupun dalam keadaan sulit dan lain sebagainya. Allah janjikan untuk orang-orang munafik
laki-laki dan perempuan tadi dengan ciri-ciri yang Allah sebutkan adalah naro jahannam, mereka kekal di dalamnya. Hiya hasbuhum, itulah yang cukup untuk mereka. Itulah balasan yang sangat memadai, balasan yang cukup sebagai balasan yang setimpal dengan perbuatannya. Walahum azabum muqim, ditambah oleh Allah bagi mereka azab yang kekal. Kenapa kekal? Karena memang tidak akan pernah berhenti. Tidak ada di neraka orang berehat, ya, istirahat dari azab, tapi terus menerus. Kullama nadjat juluduh, ya, ketika kulitnya sudah terbakar, Allah utuhkan kembali. Kemudian dibakar kembali, terbakar utuh kembali. Wallahu a'lam bishawab. Sampai kapan? Tidak ada yang tahu. Tapi itulah kekekalan dari azab neraka Allah. Na'udzubillah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat 69 masih dikaitkan dengan ayat 68, yaitu keadaan orang munafik adalah sama dengan orang-orang sebelumnya, yaitu mereka yang lebih banyak harta dan anak-anak mereka. Diperbandingkan antara orang-orang munafik, orang musyrik di masa Rasul dengan kaum-kaum terdahulu, yang notabene jika dibandingkan orang-orang terdahulu itu hartanya lebih banyak, kemudian badannya lebih kuat, dan mereka yang kuat badannya, yang hartanya banyak, tetap saja jika Allah menghendaki maka mereka pun akan binasa, diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal orang-orang sekarang, umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, secara fisik tidak lebih kuat dari kaum dahulu. Demikian juga jumlahnya lebih sedikit dibanding jumlah umat-umat terdahulu. Umurnya panjang, fisiknya juga kuat. Namun ketika mereka mendurhakai Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengazab mereka semuanya. Sesungguhnya ayat 69 dikatakan oleh para ulama sebagai peringatan agar tidak ada lagi orang-orang munafik, tidak ada lagi orang-orang yang mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jika mereka tetap masih durhaka kepada Allah, masih menyakiti Rasulullah, ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Na'udzubillah. Mereka ini adalah yang sia-sia amalnya di dunia, dan mereka di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Kenapa merugi? Karena mereka akan mengalami kesulitan, kesengsaraan, azab yang sangat pedih. Sia-sia yang mereka lakukan. Inilah sesuatu yang sangat merugi. Seperti orang sudah bekerja, keringat sudah betul-betul bercucuran, penat, lelah, namun ternyata maaf, tidak ada ya pendapatan yang Anda dapat, tidak ada penghasilan yang dapat Anda raih. Betapa ia amat sangat bersedih dan menyesal. Itulah gambarannya orang yang mengingkari Allah, orang yang mengingkari Rasul. Kebaikan-kebaikannya di mata Allah adalah sesuatu yang sia-sia. Allah ingatkan kembali di ayat 70, yaitu dengan memperhatikan informasi, memperhatikan berita, memperhatikan cerita-cerita orang-orang sebelum kita, yaitu ada kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Ad, kaum Hud, kaum Nabi Hud, yaitu kaum Ad, kaum Samud, ya, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud, kaum Ibrahim, dan ashabu Madyan. Mereka semuanya adalah kaum sebelum kita. Allah gambarkan di dalam Al-Quran, diceritakan bagaimana kesudahannya sebagai bukti-bukti kekuasaan Allah. Mereka semuanya dibinasakan oleh Allah, tapi Allah ingatkan, Allah sama sekali tidak pernah menzalimi manusia, tapi manusia itulah yang menzalimi diri sendiri. Ibu-ibu, di dalam Al-Quran kata zalim dikaitkan dengan diri sendiri, menzalimi diri sendiri. Kenapa? Karena meskipun pada kenyataannya ia menzalimi orang lain, tetapi hakikatnya menzalimi diri sendiri. Menurut orang menyakiti orang lain, padahal menyakiti diri sendiri.
menurut orang merugikan orang lain, padahal merugikan diri sendiri. Karena akibat dari perbuatan siapapun kembali kepada dirinya. Kebaikannya kembali kepada dirinya, keburukannya pun kembali kepada dirinya. Maka bahasa Al-Quran sungguh agung, Masya Allah. Mereka menzalimi diri sendiri, karena Allah sudah tuntun, Allah sudah bimbing, Allah sudah ingatkan, Allah sudah ceritakan sebelumnya. Ini yang terjadi pada kaum yang membantah, yang mengingkari nabi-nabi mereka. Maka ini pula yang akan terjadi, bahasanya adalah Allah tidak menzalimi, tetapi manusia yang menzalimi diri sendiri. Ayat 71 dan 72 tentang orang-orang yang beriman. Tadi sudah dibahas sedikit, tapi inilah ya yang bertentangan dan berlawanan dengan orang-orang munafik. Orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, antara mereka saling memberikan kebaikan, saling menolong, ya, seperti yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mu'minina fi tawadihim wa tarahmihim kamatsalil jasadil wahid." Seorang beriman dengan yang lainnya saudara. Mereka ini seperti satu tubuh. Jika yang satu sakit, yang lain merasakan sakit, maka di situ saling bantu, saling mengingatkan, saling memberikan kebaikan. Mereka cirinya selalu mengajak kepada yang baik dan berusaha mencegah dari kemungkaran. Mereka menegakkan sholat, mereka menunaikan zakat. Mereka pun adalah orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya. Balasannya, merekalah yang akan mendapatkan rahmat Allah. Ulaika sayarhamuhumullah. Allah tambah di ayat 72, mereka dijanjikan oleh Allah, mukminin dan mukminat, jannatin tajri, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Ada tempat-tempat yang terbaik di dalam surga Aden, ditambah dengan waridwanullah akbar, dan ridha Allah melebihi dari segala-galanya. Ridha Allah amat sangat besar, karena seluruh kenikmatan surga, kebaikan di dalam surga, ampunan Allah, rahmat Allah, hakikatnya adalah ridha Allah. Maka ridha Allah adalah sesuatu yang tertinggi. Para sahabat mendapatkan ridha Allah. Makanya apabila disebut nama sahabat, kita menyebutnya radhiyallahu an. Surat At-Taubah ayat yang ke-100. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka, ya, Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho dengan semua ketetapan Allah, semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka sukses, ya, diuji oleh Allah, keridhoannya dengan Allah, diuji dengan ujian macam-macam, mereka tetap ikhlas, tetap ridho. Dikasih nikmat, ikhlas dan ridho. Itulah manusia paling mulia, yaitu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang beriman yang mengikuti mereka, yang menjalankan apa yang mereka telah lakukan, mengikuti dan meneladani. Mereka menjalankan apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran. Mereka akan mendapatkan rahmat seperti para sahabat, orang-orang terdahulu yang mulia. Mereka dijanjikan oleh Allah surga. Mereka pula mendapatkan tempat-tempat yang indah di dalam surga dan ridha Allah yang sangat agung. Dzalika huwal fawzul azim. Itulah kemenangan yang besar. Tentang orang munafik, dzalikal khizyul azim, ayat 63. Itulah kehinaan yang sangat besar. Di sini Allah mengingatkan, inilah kemenangan yang besar, inilah kemuliaan yang sangat besar. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kemuliaan yang sangat besar di hari kiamat kelak. Rahmat Allah, ya, ridha Allah, surga Allah, dan seluruh kenikmatan-kenikmatan di dalamnya. Ayat 73, Allah perintahkan kepada Nabi dengan bahasa ya ayyuhan nabi, wahai Nabi, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, berjuanglah, berjihadlah dengan orang-orang yang kufur, orang-orang munafik, dan bersikaplah keras kepada mereka, karena mereka akan berada di dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Kenapa mereka layak mendapatkan neraka jahanam? Ayat 74 menggambarkan mereka
adalah orang-orang yang selalu mengatakan keburukan, menginginkan apa yang buruk untuk orang-orang beriman. Sekiranya Allah dan Rasulnya telah melimpahkan karunia kepada mereka dan mereka bertobat, tentu lebih baik. Namun jika mereka berpaling, Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan di yaumil qiyamah, dan mereka tidak akan pernah mendapatkan perlindungan dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun, Allah tetap maha baik, maha kasih sayang dengan siapapun. Mereka yang terlanjur berbuat dosa, terlanjur bersalah, Allah masih membuka pintu dan peluangnya selama hayat di kandung badan, selama matahari belum terbit dari sebelah barat, selama ruh belum sampai ke tenggorokan manusia. Itulah kesempatannya. Tetap saja di ayat 74, mereka yang bersumpah kepada Allah, yang bersumpah dengan Allah untuk mengikutinya, namun mereka tidak mengikuti, tetap Allah berikan kesempatan untuk bertobat. Di antara mereka ada orang yang berjanji, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia kepada kami, kami akan bersedekah dan kami akan menjadi orang-orang soleh. Ini beberapa catatan tentang orang-orang yang tidak mengimani Allah, yaitu mereka berjanji jika banyak karunia Allah, banyak nikmat Allah, maka kami akan banyak bersedekah dan kami menjadi orang-orang soleh. Sama juga di surat Al-Munafikun, Allah mengingatkan bahwa nanti di hari kiamat kelak mereka meminta tambahan waktu untuk hidup. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, jika engkau berkenan mengembalikan hamba ke dunia. Mereka sudah meninggal dunia, namun ingin kembali ke dunia. Apa yang mereka ingin lakukan? Fa'as-saddaqo, kami pasti akan bersedekah ya Allah. Maka inilah kesempatan kita. Masih ada kesempatan yang sangat terbuka dengan karunia Allah yang sangat banyak, agar tidak menyesal sebagaimana yang disebutkan oleh Allah, sebagaimana pula disebutkan di surat Al-Munafikun. Maka waktu terbaik kita berinfak, bersedekah, karena nanti penyesalan adalah karena di dunia tidak bersedekah, di dunia tidak berinfak, di dunia tidak menjalankan ibadah harta, maka penyesalan yang tiada gunanya di yaumil qiyamah kelak. Kemudian mereka ketika mendapatkan karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling. Padahal tadinya, ya Allah, jika Engkau memberikan karunia yang banyak, kami pasti bersedekah. Namun ketika karunia datang, mereka malah bertambah pelit, bertambah kikir. Itulah Allah berikan kepada mereka. Kemudian mereka mengingkarinya, mereka berpaling, sehingga mereka tetap dalam kemunafikan. Bahkan dikatakan nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqauna. Nifaknya di dalam hati hingga yaumil qiyamah kelak. Allah ingatkan pula, tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah Maha mengetahui apa yang mereka rahasiakan, bahkan apa yang mereka bisikkan. Semua yang dirahasiakan oleh manusia, semua yang dibisikkan oleh manusia, apakah dibisikkan di dalam dirinya, dibisikkan kepada orang tertentu saja, Allah Maha mengetahui, karena sifat Allah adalah Allamul Ghuyub, Maha mengetahui segala yang gaib, segala yang tidak terlahirkan, segala yang tidak disampaikan, yang dipendam di dalam dada manusia. Orang-orang munafik inilah orang-orang yang selalu mencela orang beriman. Mereka apabila memberikan sedekah, mereka menghina orang-orang beriman. Bahkan mereka menghina orang beriman yang bersedekah sekedar dengan kesanggupannya. Masya Allah, ada orang yang berinfak karena hartanya terbatas, ia berinfak dengan jumlah yang sedikit misalnya. Ia berinfak dengan kesanggupannya. Mereka menghina orang demikian, padahal mereka sudah berusaha untuk berbuat baik. Harusnya mereka lebih banyak berinfak, bersedekah. Dan ketika lihat saudaranya dengan keterbatasannya tetap berinfak, bersedekah, ia pun terkagum-kagum harusnya. Bahkan ia mengatakan, ini lebih hebat dari saya, karena ia dengan keterbatasannya tetap berinfak, aku dengan kekayaannya tidak berinfak untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ciri orang munafik di ayat 79,
Allah ingatkan mereka menghina orang-orang yang berinfak dengan jumlah sedikit. Mereka menghina orang berinfak dengan jumlah yang tidak banyak. Maka mereka adalah orang-orang yang hina. Karena mereka orang yang hina, maka mereka dihinakan pula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah membalas penghinaan mereka dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Yang paling pedih lagi adalah ayat 80. Di ayat 80, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Wahai Muhammad, engkau memohon ampun untuk mereka atau tidak memohon ampun untuk mereka, maka tidak ada gunanya. Bahkan sekalipun kamu memohon ampun 70 kali, bisa dibayangkan 70 kali, dan yang memohon ampun adalah Rasul, tetap Allah tidak mengampuni mereka. Alasannya kata Allah, kafaru billahi wa rasulih. Sepanjang hayatnya mereka tetap mendurhakai, mengingkari Allah, mendurhakai Rasul, mengingkari Rasul, dan mereka orang-orang yang fasik sepanjang hayatnya hingga menuju kematian. Hingga kematiannya kata Allah, mereka tidak mendapatkan petunjuk, tidak mendapatkan hidayah. Karenanya wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang berbuat fasik. Kita sudah bahas tadi, orang munafik juga fasik karena keluar dari bimbingan Allah, keluar dari bimbingan Rasul. Rasul saking inginnya manusia mendapatkan ampunan Allah, semua umatnya mendapatkan ampunan, Rasul memohon ampun untuk mereka semuanya. Namun Allah ingatkan, kalau mereka sudah selesai menjalankan kehidupan dan tetap tidak mau beriman sepanjang hidupnya dan tidak bertobat sebelum kematiannya, maka tidak ada peluang bagi siapapun, meskipun yang memohon ampun adalah manusia soleh, manusia mulia, Rasulullah. Untuk itulah ayat ini kata para ulama menutup pembahasan bagaimana kita tetap bertobat. Kita mohon juga orang lain memohon ampun untuk kita. Inilah ya, kita memohon ampun untuk keluarga, untuk orang tua, untuk siapapun. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina. Memohon ampun untuk orang lain diperintah oleh Allah. Namun secara pribadi kita juga tetap memohon ampun kepada Allah. Jadi memohon ampun kepada Allah dan memohon ampunan untuk semua orang-orang yang kita cintai, yang kita sayangi. Antara kita sesama jamaah ini tetap kita menjaga agar kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertobat. Dan kemudian selama kita bersama ini, meskipun sekarang dengan daring, dengan virtual, tetap ibu-ibu kita saling mendoakan, saling memohonkan ampun untuk kita seluruhnya, insya Allah. Demikian majlis kita pada pagi yang mulia ini. Terima kasih, jazakumullah khairah, khususnya kepada Ketua Majelis Taklim, kepada semua ibu-ibu yang selalu istiqomah ingin mendapatkan banyak kebaikan dari majlis ini. Sarana yang sudah disiapkan adalah kemuliaan dan kebaikan kita semua. Allah ganti dengan yang lebih baik seluruhnya. Allah ganti harta kita, Allah ganti ya waktu kita di dunia dengan waktu yang mulia di hari kiamat kelak di dalam surga, dan Allah ganti semuanya dengan kebaikan dan kenikmatan. Dzalikal fawzul azim. Inilah kebahagiaan dan kemuliaan yang agung dari Allah untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.